Oke, terima kasih. Mohon maaf Bapak Ibu. Kita mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin, amma ba'du. Yang saya hormati Bapak Sekda PLT Sekda Bangka Tengah, Bapak Saipul, ada Bapak Wahyu, saya agak lupa, kayaknya agak muda sekarang. Ada Pak Rian dari PT Timah dan jajarannya, Pak Wahyu, Pak Sekda dan jajaran juga. Yang saya hormati dan saya banggakan Bapak Ibu anggota Pansus Briga yang hadir pada kesempatan ini. Pertama, mari kita bersyukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas karunia kesehatan, kemudahan, kesempatan yang selalu dimudahkan untuk kita dan kita selalu semangat. Dan yang keduanya tentu saya berterima kasih kepada seluruh anggota Pansus yang tetap eksis di dalam diskusi kita menyangkut Pansus Briga ini, dan kepada Pemkab Bangka Tengah dan PT Timah yang juga selalu memenuhi undangan kami. Terima kasih, kami sangat menghargai ini, memberikan apresiasi. Bapak Ibu, hari ini kami mengundang Pemkab Bangka Tengah dan PT Timah dalam rangka kami ingin menyampaikan beberapa hal terkait progres Pansus Briga ini telah bekerja, kemudian pada akhirnya akan mengeluarkan rekomendasi. Memang berdasarkan kesepakatan kemarin, dan kita akan menyampaikan surat kepada pimpinan bahwa kita ada beberapa hal lagi yang perlu kita perdalam, karena memang itu saran dari Kementerian BUMN. Kita akan berdiskusi dengan PT Mineral Industri Indonesia, Main ID. Jadi saran dari Kementerian BUMN kemarin, kita akan bertemu dengan Kementerian maksud saya dengan holding company-nya pertambangan BUMN, Main ID ya. Tapi hari ini apa yang dikerangkakan oleh Pansus untuk mendalami persoalan Briga ini, kita hampir menemukan benang merahnya. Nah, jadi saya akan gambarkan sedikit kepada semua pihak, terutama yang bukan dari Pansus, Pak Rian dan jajarannya dan Pak Saipul beserta jajarannya, bahwa Pak, ketika kita ditetapkan Pansus oleh pimpinan DPRD, perwakilan praksi-praksi, kita sudah berkegiatan bertemu dengan masyarakat bersama Pemkab ini kedua kali, dengan PT Timah juga kedua kalinya. Kami juga diskusi dengan stakeholder yang ada di Bangka Belitung, di OPD kita. Kita sudah bertemu dengan 4 kementerian dan 2 lembaga independen, KPK dan KPPU. Jadi semuanya dalam kerangka kami ingin memahami, mendalami segala hal terkait kewenangan, persoalan yang terjadi di dalam proses keinginan PT Timah ingin menambang di Batu Briga. Tolak ukur kami bergerak, sekali lagi kami tidak dalam posisi membuat keputusan apakah PT Timah boleh dan tidak menambang di sana. Karena posisi kita hanya mendalami secara regulasi, kemudian kita meminta masukan dan saran. Nah, jadi ada beberapa hal yang penting yang kami diskusikan dengan kementerian. Yang pertama, ketika kami bertemu dengan KKP, Kementerian Kelautan dan Perikanan. Persoalan-persoalan yang kita pertanyakan di KKP adalah apakah izin PKK PRL itu
secara otomatis karena dia pemilik UP kemudian keluar. Tidak. Itu harus ada persetujuan masyarakat. Bagaimana dokumen persetujuan masyarakatnya? Karena di satu sisi masyarakat mengatakan tidak pernah diikutsertakan di dalam proses penandatanganan persetujuan untuk mengajukan izin PKK-PRL. Nah, jadi saya ingin membangun persepsi kita secara bersama dulu bahwa Bapak-Bapak, PT Timah menambang di sana karena ada IUP. Clear ini. IUP itu bisa beroperasi karena ada Perda SZWP3K menetapkan zona tambang. Kemudian mereka PT Timah mengajukan izin karena itu ada dua domain. Domain tambang, domain penangkapan ikan. Nah, penangkapan ikan ini kewenangannya ada di KKP. Ini harus ada izin KKP. Nah, izin KKP tadi dikeluarkan, tapi KKP menetapkan kewajiban, Pak. Kewajibannya ada 16. Salah satu poinnya tidak ada konflik sosial pada saat izin itu diterapkan. Nah, ketika ada konflik sosial, ada penolakan dan sebagainya, ada demo, ini makanya kita membentuk pansus. Nah, IUP PKK-PRL ini bukan berarti PT Timah berada di ruang hampa, Pak. Tidak berada di ruang bebas. Karena PKK-PRL juga menetapkan kewajiban. Pak Sigit, PT Timah pun ditetapkan ada 16 kewajiban. Nah, ini yang menjadi kajian kita kemarin. Oke ya. Nah, ketika kami di KKP, pihak KKP ini justru meminta kami untuk berdiskusi dengan KPK, Pak. Dalam kerangka kenapa terbit izinnya seperti ini. Masyarakat kami sampaikan tidak merasa dilibatkan. Saya nggak tahu ya dalam dilibatkan itu dalam konteks dokumentasi dan sebagainya. Karena harus ada, Pak, itu persetujuan masyarakat, ada tanda tangan pemerintahan desa bahwa kami tidak menolak, silakan, karena itu wilayah tangkap nelayan. Nah, jadi ketika KKP menyampaikan itu, kami menindaklanjuti ke KPK, tapi tidak serta-merta langsung. Kami ke KLHK dulu. Di KLHK, Pak, pihak KLHK menyarankan kami untuk meminta dokumen PT Timah. Dokumennya apa? Dokumen AMDAL, dokumen RKL RPL-nya untuk penambangan beriga. Nah, kedua, minta dokumen di mana PT Timah sudah existing. Nah, makanya kami kemarin ke Sukadamai. Di sana adalah IUP PT Timah tambang laut yang existing. Artinya di sana pastinya selain ada RKL RPL, AMDAL-nya juga sama, mungkin laut kan, pasti sudah ada UKL UPL-nya, data UKL UPL-nya. Nah, ini yang kami minta kemarin, Pak Sigit ya. Kami sudah kirim surat resmi juga, tapi sampai sekarang belum dibalas. Dokumen ini kami butuhkan supaya kami tahu AMDAL-nya rona awalnya seperti apa, ketika ditambang bagaimana. Nah, kemudian pihak KLHK juga meminta kami melihat existing reklamasi laut yang dilakukan oleh PT Timah di IUP yang sudah ditinggalkan tambang lautnya. Nah, itu yang kemarin kita pengen lihat ya. Yang ada kan sudah ada tuh permis IUP-nya yang sudah tambang lautnya, Belinyu. Nah, ini kami tanyakan di mana yang kami harus kunjungi ya. Nah, silakan ditunjukkan karena ini permintaan dari KLHK. Bapak Ibu, dokumen-dokumen ini penting, atau dokumen video atau visual terkait pelaksanaan reklamasi lautnya ini menjadi sangat menentukan apakah PT Timah melaksanakan komitmennya. AMDAL itu, Pak, AMDAL ini adalah komitmen pimpinan tertinggi operasional PT Timah atas tanggung jawab lingkungan hidupnya.
Ini berdasarkan undang-undangan lingkungan hidup. Ada konsekuensinya, Pak. Ini KLHK menyampaikan ada konsekuensinya. Ketika komitmen AMDAL ini dibuat, Bapak membuat AMDAL Addendum 2015 dengan PIP, tentunya segala apa yang Bapak lakukan termuat di dalam AMDAL ini kan. Bagaimana Bapak mengolah lautnya, bagaimana reklamasi lautnya, bagaimana Bapak menata nelayannya, pasti termuat di dalam AMDAL ini. Karena ini komitmen. Belum lagi kita berbicara rencana pasca tambang. Nah, komitmen ini adalah komitmen pimpinan tertinggi operasional PT Timah. Karena ini menyangkut PT Timah. Ada sanksi, Pak, karena ini undang-undang. Ketika komitmen ini tidak dilaksanakan, ada sanksi pidana. Makanya kami tanya, UKL-UPL-nya mana? Karena ini penting kami lihat, sesuai enggak dengan apa yang tertera di dalam AMDAL-nya, tertera di dalam RKL-RPL-nya, Pak. Kalau AMDAL itu kan ibaratkan dokumen induknya, Pak. RKL-RPL itu terjemah dari dokumen induknya. Apa yang akan dilakukan? UKL-UPL ini adalah data pemantauan, data pengelolaannya. Ada data pengelolaannya. Apa yang dilakukan terhadap laut yang sudah ditambang, bagaimana datanya, pemantauannya berapa bulan sekali, berapa minggu sekali, planktonnya bagaimana, itu mestinya ada. Karena AMDAL itu memuat itu, karena ini tambang laut. Nah, komitmen ini adalah komitmen tertinggi dari PT Timah yang di bidang operasi, tentunya Direktur Operasi. Nah, ketika komitmen ini tidak dilaksanakan, Bapak, ini ada sanksi pidananya dan sanksi denda. Kalau sanksi dendanya miliaran, Pak. Kalau sanksi pidananya silakan Bapak baca di Undang-Undang tentang Lingkungan Hidup. Nah, kami tidak mendalami hal seperti ini, tapi kami ingin mengingatkan. Mengingatkannya bagaimana? Ketika kami pergi ke Sukadamai, Pak Rian, di Sukadamai itu kan ada komitmen PT Timah, PIP-nya 40, pengelolaan lingkungannya begini, pengambilan data, pemantauan datanya lingkungan lautnya begini. Tapi yang terjadi apa? Di sana ada 300-an PIP yang bekerja tidak terkontrol, tidak bisa dikendalikan. Nah, pertanyaannya, siapa yang bertanggung jawab? Karena mereka termasuk bagian yang merusak lingkungan. Dan yang lebih menjadikan lagi, ketika kita konfirmasi, timah di sana itu hanya 2 ton per bulan. 40 PIP aja kita hitung nggak masuk akal, Pak, 2 ton. 40 PIP apalagi 300 PIP. Dan ini bukan berlangsung 1 bulan 2 bulan, Pak Haji, bertahun-tahun. Nah, makanya kita tanya kemarin, ada nggak mekanisme pelaporan dari koordinator di lapangan kepada atasan? Atasannya apa solusinya? Nah, ini yang kita ingin dalami, Pak. Kenapa? Ketika mekanisme proses penambangan laut itu ingin kita terapkan sama di Batu Beriga, kami dari provinsi akan mendesak gubernur, Pak. Ini hati-hati, karena di Sukadamai nggak berjalan sebagaimana mesti impian kita. Kira-kira begitu, Pak. Makanya kami mengingatkan, jangan sampai, mohon maaf Pak Saiful, kemarin PLT Bupati mengundang para pihak, Forkompinda, menyatakan kami mendukung penambangan laut PT Timah. Itu hati-hati, saya berkomen hati-hati karena melewati batas kewenangannya. Di pasal 14 Undang-Undang 23 2014 dan pasal 27 dengan undang-undang yang sama jelas, Pak, bagaimana kedudukan kewenangan dari provinsi dan kabupaten. Jadi kewenangan laut itu maupun kewenangan pertambangan itu ada di provinsi. Ya, Bapak selaku Sekda dan seluruh jajarannya mengingatkan, Pak, kita bukan menghalangi Pemkab untuk mencari uang, tidak, atau menghalangi PT Timah, tidak. Kita apalagi ini momentum PT Timah mendeklarasikan, Pak Rian ngomong kemarin, kami ingin melakukan tata kelola pertimahan dengan baik. Kemarin kami di KPK, Pak, banyak kami diberi masukan. Nah, jadi
Semangat kami sama, bukan menghalangi PT Timah. Ya, kawan-kawan ya. Kita ingin PT Timah ini ayo kita dukung. Jadi tidak ada yang mengganggu, Pak. Bekerjanya profesional, timahnya dapat di kita, income kepada daerah naik, kepada negara naik. Enggak ada barang ini yang di UPPT Timah keluar secara liar, Pak. Bapak silakan baca di ITRI itu. Ya, International Tin Research Institute itu mengatakan Malaysia itu ekspor tin ingotnya lebih tinggi dari Bangka Belitung, Pak. Nah, kenapa? Karena kita tidak bisa mengendalikan ini. Nah, oleh karena itu niat kita sama. Jadi ini yang ingin kami sampaikan bahwa Pak nanti akan dilengkapi oleh teman-teman yang lain bahwa posisi kami sekali lagi ingin mengingatkan kita bersama bahwa setiap apa yang kita kerjakan itu ada kewajiban, ada sanksi yang harus kita pertanggungjawabkan. Nanti kalau bicara moral ada Pak Haji Mutong loh. Karena kata beliau ini pinjaman kita kepada anak cucu nih, sumber daya alam ini. Anak cucu kita harus kaya nanti itu. Bukan kayak kita sekarang. Jadi makanya mereka bisa kaya karena kita kelola dengan baik, Pak. Tidak secara liar. Nah, PT Timah pun jangan pura-pura tidak tahu. Nah, kalau mau sama-sama, mari kita ini sinergi, Pak. Ada provinsi, ada DPR, ya Forkompinda pasti akan ngikut. Kalau kita kuat di dalam gitu loh. Lah kami ingin PT Timah bertahan. Tapi dengan catatan bertanggung jawab mengelola pertimbangan ini dengan baik gitu loh. Tidak gegabah, tidak merugikan orang dan tidak menimbulkan konflik sosial, itu yang paling penting. Mungkin itu dari saya pengantarnya. Pada teman-teman silakan nanti kami minta dari Pemkab sama PT Timah ikut menanggapi apa yang kami sampaikan, tapi biar dilengkapi dulu oleh teman-teman Pansus. Makasih Pak Ketua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera buat kita semuanya. Bapak-bapak, ibu-ibu, kita sudah berkali-kali rapat Pak Ketua. Kita tadi berharap PT Timah, Pemkab Batang yang datang pengambil keputusan sebenarnya. Biar kita tidak sering rapat terus yang mengganggu waktu-waktu bapak-bapak semuanya. Jadi gini Pak Ketua, kita sudah melihat bersama, kita sudah pergi bersama. Intinya tata kelola Timah sedang tidak baik-baik saja. Itu yang pertama. Kedua, Pak Sigit, Bapak jadi apa itu? Apa Pak namanya Pak? Head area Bangka Selatan. Arti Bapak akan lihat sendiri apa yang terjadi dengan Sukadamai. Pernahkah Bapak lapor ke atasan Bapak? Ini loh yang terjadi. Bapak tahu berapa banyak tuh timah keluar dari sana? Saya yakin Bapak tahu benar. Karena banyak player di sana, termasuk oknum-oknum timah juga menjadi player di Sukadamai situ sebenarnya Pak. Makanya seakan-akan Timah itu melakukan pembiaran. Kalau Bapak lakukan itu semua Pak, Timah itu bangkrut Pak Sigit. Kalau kami bersuara keras, artinya menyelamatkan PT Timah. Karena yang kami pikirkan bukan hanya karyawannya saja, banyak. Bangka Belitung itu masih tergantung oleh PT Timah loh. Jangan pernah berpikir, mereka selalu berpikir kita mengganggu Timah. Maksudnya mereka bilang Rina ganggu, tidak mengganggu, menyelamatkan Timah. Kalau kamu biarkan begini Pak, yakin dan percaya Timah pasti bangkrut. Siapa yang paling rugi Pak? Bangka Belitung khususnya. Nah, besar harapan kami Timah juga ayo punya semangat untuk memperbaiki diri, mereformasi diri. Karena Timahnya sendiri sedang tidak baik-baik saja. Bapak tahu persis apa yang terjadi dengan PT Timah. Bapak tahu persis yang terjadi di lapangan. Bapaknya pura-pura tidak tahu. Saya yakin Bapak tahu benar Pak, apa yang terjadi di Sukadamai itu. Sukadamai itu kalau benar-benar masuk cukup untuk biaya PT Timah Pak. Kalau benar-benar masuk ke PT Timah ya, tapi kan tidak. Itulah yang Bapak mainkan, termasuk SAP-nya, termasuk apa tuh namanya itu, apa namanya? Pak Peri, mana Pak Peri ini yang paling jago nih. Nah, itu kan yang dimain-main terus Pak. Dan Timah tidak berusaha memperbaiki diri, hanya berusaha merambah yang lain. Tidak begitu cara kerjanya. PT Timah lebih profesional. Dina yakin Timah didudukin oleh orang-orang yang hebat loh, yang disekolahkan pada tinggi-tinggi dan hebat-hebat.
Kenapa tidak bisa memperbaiki diri, mereformasi diri, Pak? Pasal Timah rugi 600 miliar, kita sudah punya jalan bagaimana menyelamatkan diri. Tapi kan tidak. Timah melakukan pembiaran depan mata loh. Suka damai nelayan, dulu nelayan demo, Pak. Nggak mau mereka ditambang. Walaupun sekarang ditambang. Dapat nggak Timah? Tidak. Timah hampir 80%-nya keluar ke cukong-cukong. Bukan ke PT Timah. Siapa yang bertanggung jawab pada lingkungannya? Saya pikir Pak, maaf nih, Timahnya yang bodoh. Mereka menanggung tanggung jawabnya, tapi Timahnya bukan mereka yang dapat. Kan aneh Pak cara berpikirnya. Arti Timah sedang tidak baik-baik saja. Kami sangat berharap KPK segera turun. Bagaimana kita memperbaiki tata kelola Timah. Dan mereka sudah setuju. Itu Pak yang kami harapkan. Jadi tolong ingetin teman-teman Timah. Saya tuh walaupun tidak suka Timah, suami saya Timah Pak, adik saya di Timah. Dan banyak orang yang bergantung dengan PT Timah. Bukan hanya karyawan, 4.000 karyawan Pak yang bergantung nasibnya di PT Timah situ. Kalau Timah rugi-rugi terus, yakin dan percaya pasti bangkrut. Bapak nanti merambah Briga. Siapa yang bisa menjamin Timah Briga itu masuk ke kamu? Nggak ada, orang suka damai depan mata aja lewat semua kok. Bayangin 1 bulan dapat 2 ton, padahal Timah yang keluar 30 ton. Segitu Pak Andre, Pak Rian Andre, 40 ton, 30 ton loh yang keluar tuh dari Sukadamai. Coba kalau semuanya masuk PT Timah, nggak mungkin Timah rugi. Arti Timah tidak bisa mengamankan sendiri asetnya, tidak bisa mengamankan hasil Timahnya. Harusnya Pak Sigit sebagai di situ area head areanya lapor ke pimpinannya apa yang harus kita lakukan. IKT suruh bergerak, jangan demo kami. Ini aneh-aneh aja dibalik-balik. Di demo masyarakat takut semuanya sembunyi. Salah Pak. Kami itu bukan berusaha menghancurkan Timah, menyelamatkan Timah karena banyak yang bergantung di situ. IKT itu harus kompak. Tanya manajemennya Timah, bagaimana ini ngelola PT Timah kok bisa begini? Itu yang harus dilakukan. Kami akan dukung. Nah, ini kami juga akan bicara ini. Semoga KPK segera turun. Jadi bukan mengganggu Timah, tidak. Bagaimana menyelamatkan PT Timah? Itu Pak Rian Andrea. Jadi tolong dipahami maksudnya kami itu apa gitu loh. Kalaupun saya bersuara keras, kalian mah harus keras. Kalau lemah kami bukan pansus namanya Pak. Nanti dibilang dewannya duduk dengar duit. Salah pula kan. Nah gitu Pak. Ya Pak Sigit ya, Bapak sebagai head area, Bapak harus tahu apa yang terjadi di Permis. Bapak tahu Timah yang keluar berapa? Satu hari berapa puluh ton tuh yang keluar? Nggak ada yang masuk ke Timah Pak. 1 kilo pun tidak ada yang masuk ke Timah Pak, ini Permis Pak. Masih jalan sampai dengan hari ini. Dan Timahnya masih banyak, 20 ton dapat, 30 ton dapat. Gimana? Di mana karyawan Timah? Di mana IKT-nya? Itu dong bersuara. Ayo manajemen, bagaimana ini kita mereformasi diri kita? Bagaimana menyelamatkan kita? 4.000 karyawan, aneh-aneh aja. Dengan gaji yang semua lumayan, semua duduk semua di kantor. Malah dibayar ke CP. Ada apa ini dengan Timah saya sendiri? Nah gitu ya Pak Rian Andre. Saya berharap tadi Pak orang-orang yang punya pengambil keputusan gitu loh. Pak Rian Andre masih nggak bisa. Pak Sigit apalagi? Orang dia ngurusin Bangka Selatannya pusing. Jangankan yang ngurus yang lainnya. Ya nggak Pak Sigit? Gue suka damai aja pening kepalanya. Ya situ yang bermain cukong player-playernya banyak kok di situ. Semuanya hampir bermain semua di situ Pak. Nah Pemkab Bangka Tengah juga izin Pak Sekda. Kan semua pada tahu aturannya. Ada undang-undangnya. Ada yang mengatur. Kok tiba-tiba ujuk-ujuk Pemkab Bangka Tengah rapat Perkominda apa ya itu ya semua ya kemarin ya. Kan jadi bikin riuh Pak. Yang bukannya kita berusaha menenangkan keadaan ini, mencari jalan solusinya. Bangka Tengah kok tiba-tiba ujuk-ujuk, giliran demo takut, kewenangan di provinsi katanya. Tapi bikin masalah gitu loh. Baca dong aturannya, baca, buka. Ya bukan karena Timah minta terus Pemkabnya menerima. Kalau secara aturan tidak boleh, tidak boleh gitu loh Pak. Ya kalau memang sudah diambil kewenangannya provinsi, lepaskan ke provinsi. Jangan kami bekerja di situ mengacau artinya kan gitu. Mohon maaf nih Pak. Jadi tolonglah teman-teman juga Pemkabnya. Ayo kita belajar baca aturan. Jadi semuanya berjalan dengan baik. Kalaupun kita mencari solusi dengan PT Timah, kita tahu apa yang harus kita lakukan. Kami ini hanya merekomendasi Pak. Kami berharap APH segera turun Pak ke PT Timah Pak. Karena semua tidak baik-baik saja. Pemkab juga ada apa dengan PK Bangka Tengah nih? Kok Pak Era sibuk ngotot mau tambang Timah? Nanti di demo lagi kayak kemarin. Pak Era main bawa bukong masuk ke situ. Nggak masuk ke PT Timahnya Pak Rian Andri. Keluar itu Timahnya. Masa Timahnya nonton aja? Bapak harus keluar biaya segala macam beban tuh dibeban ke PT Timah loh.
Timah tuh banyak bebannya bapak-bapak semuanya. Entah segala macam pajak, segala macam tetek bengek itu rekening A, B, C, D, E sampai Z. Tapi mereka nggak terima barangnya. Dan Timah juga diem-diem aja, aneh gitu loh. Sudah dibebankan biaya begitu kok Timah tidak mau bersikap. Ngejerit dong ke pusat atau kami akan bantu. Bagaimana menyelamatkan Timah ini, Pak? Gitu loh. Ya tolong Pak Sekda ya, sampaikan ke PJ-nya. Tolong jangan bikin riuh lagi, baca aturannya. Kalau memang bukan kewenangannya, jangan melampaui batas kewenangannya. Ya kalau memang mereka punya kepentingan sendiri, mereka bermain sendiri. Jangan mengatasnamakan pemerintah daerah, baik itu kabupaten maupun provinsi. Saya tahu kemarin Pak Era buka tambang belakang situ tuh, ribut di demo masyarakat. Yang ininya cukongnya Bukong cerita ke Rina, Bu kami buka tambang di Koba. Saya tahu sampai mereka cerita. Hai saya nggak mau ngomong kemarin Pak, kalau Bangka Tengah tidak bikin riuh gitu loh. Nah gitu Pak Ketua, jadi tolonglah teman-teman Timah, Pemkab kita punya semangat untuk mereformasi diri. Kami bersedia membantu Pak, bukan kami Dewan menghancurkan Timah, tidak menghalangi Timah dapat Timah, tidak. Timah sendiri tidak berusaha mengamankan hasil-hasil Timahnya sendiri depan mata kok. Di Permis, kalau Bapak main ke Permis, sore-sore Bapak duduk di pinggir pantai, bisa 20 ton, 30 ton loh. Kemana Timahnya itu? Berkali-kali ditangkap 8 ton, 12 ton. Masuk ke Timah nggak? Tidak. Siapa yang tanggung jawab lingkungannya? PT Timah yang akan dituntut nanti. Bapak sebagai head area, itu ada loh pidananya pasti. Kita hati-hati loh. Jangan pernah mau mengorbankan diri sendiri hanya demi loyalitas. Korbankan diri sendiri itu untuk kepentingan bersama dan sesuai dengan aturannya. Itu yang paling benar. Kita pikir gitu Pak Ketua, kalau bisa kita kalau rapat cari yang benar-benar yang mengambil keputusan Pak Ketua. Kalau begini ya bolak-balik sama kayak pepesan kosong kita nih ngomong jadinya kayak orang jual obat. Gitu ya Pak Ketua ya. Makasih banyak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih Bu Rina. Jadi saya nggak tahu kalau Pak Bupatinya nggak hadir, nanti Pak Sepul jelaskan, Pak Rian juga jelaskan, pimpinannya nggak hadir. Tapi sekali lagi pansus ini bukan institusi abal-abal di DPRD ya, karena kemana-mana kita ke kementerian itu diterima Pak. Dan kita kemarin di Kementerian BUMN pun BUMN membuka akses kepada kami seluas-luasnya Pak Rian, walaupun mereka tidak langsung kepada PT Timahnya ke main ID-nya. Nah kami tinggal satu lagi mau ketemu di main ID ini, karena di main ID lah kami bisa diskusi secara teknis bagaimana PT Timah itu. Tapi kesepakatan, nah jadi kemarin di Kementerian BUMN saya jelaskan ya tambahan, sudah ada MOU bersama Pak antara Kejaksaan, Kapolri, Panglima TNI, Menko, Menteri bukan Kamnya nggak ada lagi, Menko Polkam ya, hukumnya nggak ada, Menko Polkam, Jaksa Agung. Jadi itu kami minta juga, jadi jangan sampai hanya di tingkat atas, agar kesepakatan itu terdistribusi sampai ke bawah. Jadi semua pihak berkomitmen Pak. Sebenarnya kasus Briga ini hanya trigger, tapi yang lebih penting kami melihat ya, kami kawan-kawan di Pansus itu melihat kasus 300 triliun itu Pak. Itu yang menyedihkan sebenarnya. Sehingga Briga ini menjadi persoalan, kami membentuk Pansus tapi kami bekerja secara beriringan. Bagaimana kasus 300 triliun itu tidak terulang. Tidak merugikan daerah Pak. Tidak merugikan PT Timah. Benar kata Bu Rina tadi. Jangan-jangan Bapak nanti tahu-tahu dipanggil juga nanti pada saat kasus seperti ini muncul ke permukaan secara hukum. Oleh karena itu Pak, di KPK maupun di Kementerian BUMN kita berkomitmen mengawal PT Timah ini dengan baik, agar PT Timah mengelola pertimbangan ini dengan baik dan benar. Dengan baik dan benar Pak ya. Kalau PT Timah tidak mereformasi diri seperti yang Bu Rina katakan tadi, kami juga akan bertindak berbeda. Sekarang komitmen kami masih sama nih ya. Kita ingin PT Timah ini diselamatkan, tidak diganggu secara liar. Nah, tapi PT Timahnya harus mereformasi diri. Mindsetnya harus berubah gitu loh. Sampai ke bawah. Ya, itu tambahan aja. Silakan Pak Haji.
Sebentar dulu Bu Mewah. Pak Haji, silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pimpinan Pansus dan wakil pimpinan Pansus beserta rekan-rekan anggota Pansus yang terhormat, dari pemerintah Kabupaten Bangka Tengah, dalam hal ini diwakili oleh PLT Sekda yang saya hormati Pak, beserta jajaran, salam dengan Bupati. Yang saya hormati sahabat-sahabat saya, teman-teman saya, Pak Sigit, beliau adalah Kawilasi kalau nggak salah di Tobuali dan di Bangka Tengah. Juga yang di sebelah saya lupa ini, Pak. Oh ya. Dan yang di belakangnya Pak dari PT Timah. Terima kasih Pak sudah hadir di sini dan sudah banyak mendengar apa yang tadi disampaikan oleh Ketua Tim Pansus kita dan juga Ibu Rina. Artinya ada poin di awal sebelum saya bicara panjang, pastinya pertemuan yang kedua kali kita ini ada sesuatu yang lebih menyejukkan dan meyakinkan PT Timah. Apa itu? Berkaitan dengan bagaimana Timah ke depan tetap eksis. PT Timah ini tetap memainkan perannya untuk membawa kesejahteraan masyarakat Bangka Belitung. Jangan dipelintir-pelintir. Ini yang Bapak seharusnya teduh melihat ini. Jadi jangan sampai salah memahami Pansus. Saya di awal sudah bilang jangan pernah salah memahami Pansus. Apalagi Pansus ini memang barang baru untuk berkaitan dengan pertimahan. Walaupun usia parlemen ini sudah hampir 25 tahun. Jadi jangan sampai salah memahami Pansus. Yang kita lakukan sebenarnya, yang kita lakukan Pansus ini adalah untuk menyelamatkan PT Timah ke depan. Itu sebenarnya inti utamanya, untuk menyelamatkan PT Timah ke depan. Kita tidak pernah berpikir sebagai algojo atau killer, pembunuh terhadap PT Timah atau segala bentuk kegiatan pertimahan, karena kita tahu memang Timah sudah terlalu panjang ratusan tahun memberi kontribusi terhadap kesejahteraan masyarakat, bahkan infrastruktur yang ada di daerah ini. Mungkin Pak Sigit dan Bapak manajer ini ingat rektorisasi Timah zaman itu dan perasionalan Timah kembali itu tahun 96 92. Zaman Kuntoro ya Pak ya. Kenapa sampai terjadi rektorisasi dan perasionalan? Karena mungkin Timah digerogoti salah satunya dari dalam oleh Timah sendiri, oknum Timah sendiri. Perasionalan itu terjadi Pak. Padahal saya masih kecil zaman itu, masih SMP kan. Jadi terjadi perasionalan dan rektorisasi. Bahkan sampai lahir kalimat sudah tidak efektif lah pertimahan ini untuk bicara keseluruhan. Makanya Dabo Singkep tutup, Belitung pun ditarik, administraturnya diambil di sini, bahkan tata kelolanya sendiri pun dirubah. Yang tadinya Timah punya karyawan untuk kapal kerok, Timah punya karyawan untuk ngecam, Timah punya karyawan untuk ngambil timah, lantas ini dirubah semuanya. Tapi satu hal yang saya bangga dengan PT Timah di masa lalu Pak, saya masih hari ini melihat bersih. Kemarin-kemarin itu ketika masih PT Timah mengelola langsung,
masih kita lihat bersih kok. Lingkungan kita masih ketemu air sungai yang bening. Di kampung-kampung masyarakatnya masih naik motor pergi mandi ke sungai-sungai. Hari ini kemana? Itu baru PT Timah, Pak, yang terjadi penggerogotan di dalamnya. Hari ini kan sudah diberi ruang yang luas karena tidak ada lagi yang namanya monopoli kan, Pak. Sehingga banyak juga di luar PT Timah yang berkegiatan dalam bidang sektor pertambangan timah. Tapi tetap leading sektornya kan adalah PT Timah di sini. Panutannya kan PT Timah. Kalau seandainya ini dibiarkan, kebayang nggak sih Pak? Kebayang nggak sih Pak kalau kita ini akan hancur lingkungannya? Kalau ekonominya sih sudah kelihatan hancurnya. Karena negeri yang kaya ini kok, saya ingat Pak Mulyadi kemarin ngomong, untuk bayar kesehatan saja BPJS pemerintah provinsi ini udah nggak ada duit Pak. Ngeri kan? Padahal ini daerah kaya, tambang loh Pak, ini baru bicara timah. Belum kita bicara ke depan toriumnya. Bayangin aja, bahasa ini kan di mata orang pintar ini hebat Bangka Belitung, tapi kita yang orang Bangka Belitung melihat hancur kita. Berangkat dari inilah sebenarnya kita berpikir antara hati, akal itu harus kuat bersatu untuk bagaimana melahirkan moralitas. Bukan hanya akal saja, tapi moral harus lahir. Agar yang kita obrolin hari ini itu bukan hanya untuk hari ini, tapi untuk ratusan tahun ke depan. Untuk PT Timah hari ini, untuk PT Timah ke depan dan seterusnya. Begitu kan Pak Sigit? Karena mungkin anak Pak Sigit juga nanti jangan-jangan bisa jadi direktur PT Timah, kita mana tahu. Nah itu sebenarnya. Jadi saya melihat jangan sampai salah paham. Itu dulu saya beri pemahaman ini sehingga kita lebih terbuka di sini untuk berbicara, tidak merasa lebih hebat atau lebih besar. Dan saya berharap kepada PT Timah agar mudah-mudahan dengan terlibatnya banyak yang mengelola PT Timah ini, mengelola Timah ini, bukan hanya PT Timah. Itu karena dia sebagai leading mampu menjadi panutan, bisa bekerja sama dengan pemerintah provinsi yang baik. Jangan hanya bekerja sama dengan instrumen yang lain. Bekerja sama dong dengan pemerintah provinsi. Karena yang namanya penyelenggara pemerintahan itu ya eksekutif, legislatif. Jadi bekerja sama dong dengan kita, dengan pemerintah provinsi, bekerja sama dengan DPR kan. Jangan hanya dengan yang lain aja bekerja samanya. Kan itu yang kita harapkan. Sehingga kita bisa bersama-sama. Jadi ini momentum bagi PT Timah kalau memang mau diperbaiki ke depan. Betul, ini momentum. Karena DPR bisa melebar kemana-mana Pak, membawa persoalan pertimahan ini. Nggak kebayang kan kita, hanya gara-gara pansus sampai ke KPK sudah tahu persoalan PT Timah di Bangka Belitung. Indikasi-indikasi tata kelolanya nggak benar sudah sampai ke sana. Sampai ke Kementerian SDM, sampai ke udah sampai semua. Bahkan bisa-bisa sampai ke dunia nantinya kalau memang PT Timah masih mencoba untuk tidak serius dalam menyikapi ini. Makanya kita berharap betul Pak kepada PT Timah, yuk kita sama-sama. Yuk kita sama-sama bagaimana bangun negeri ini diawali dengan membangun kesejahteraan masyarakat.
bangun negeri ini dengan catatan benahi lingkungan hidup kita. Bangun negeri ini, beri sumbangsi yang jelas terhadap negeri ini, Pak. Karena kan siapa lagi kalau bukan PT Timah yang berkontribusi secara real. Karena apa? Karena ya PT Timah jelas, Pak, royaltinya ada, CSR-nya ada, kan ada semua yang dibantu. Cuman kan mungkin kami akan diskusikan lebih panjang ya, Pak ya, berkaitan dengan royalti, Pak ya. Kita akan diskusikan lagi nanti selanjutnya, karena perdalam di komisi, karena ini penting, Pak, karena untuk daerah kita. Kalau bicara tentang perangai hari ini PT Timah, kalau bicara prihatin, Bu Rina tadi udah terbuka banget, udah ngomong kejadian di Sukadamai seperti ini seperti itu. Kemarin, Pak, 5 kabit yang hadir di sini, kami skor, Pak, rapat. Kami skor rapat. Kenapa? Bayangin aja, yang hadir bukan persoalan kabit, tapi kapasitas mereka, otoritas mereka. Kebijakan mereka kan sangat terbatas. Kami ini pansus. Pengen mendapatkan hasil yang baik. Keluarannya juga ke publik juga baik. Menyenangkan semuanya. Tanpa harus ada yang menyakitkan. Jadi kami butuh masukan. Jangan mensederhanakan begitu saja melihat pansus. Hati-hati. Jangan peradaban pansus ini disamakan dengan ada pansus ini, pansus ini. Tidak seperti itu. Ini lebih strategis. Karena berkaitan dengan juga devisa negara kan, Pak. Makanya kita nggak bisa main-main menyikapi persoalan ini, Pak Sigit dan kawan-kawan, sampaikan ke Pak Dirut semuanya lah. Kita tetap akan membela kepentingan Pertimahan manakala Pertimahan mengikuti aturan, manakala Pertimahan ada keinginan kuat untuk merubah, mereformasi yang dikatakan tadi Ibu Rina tadi, agar betul-betul tata kelola Pertimahan ini dibenahi. Tata kelolanya, Pak, yang dibenahi. Kalau kita urai, bukan tidak tahu, Pak Pahlevi paham kok apa yang terjadi hari ini dalam tata kelola Pertimahan. Bu Rina paham, kalau saya memang nggak paham. Tapi kalau saya ngomong mungkin saya bisa gitu. Itu yang terjadi. Maksud saya janganlah, kasihan. Masa sih? Saya ambil contoh lah. Kemarin saya bilang peta PT Timah ini, Pak, jadi begitu ambisi diberi mungkin tidak lepas dari petanya Belanda kan zaman lalu, yang tahu memang sangat paham bahwa di daerah ini potensi timahnya di sini kan. Timah lebih, PT Timah kan Belanda lebih paham. Kalau Pak Tarmizi mah baru belajar itu yang di belakangnya Pak Sigit. Itu sebenarnya sudah paham. Sekarang pemerintah juga karena punya kewenangan kan, Pak, dan bebas, tidak ada monopoli. Saya sudah bilang ini wilayah IUP Bapak. Ini nih IUP PT Timah nih. Di laut nih, Pak. Udah jelas arsirnya di sini, kopong nih barang. Bapak ambil di sini kan, ajukan izin di sini kan karena memang Belanda ini dasarnya pasti. Bapak tahu ada potensi di situ. Di luar ini kan belum tentu ada barang. Tapi di sini bisa muncul IUP lain, kan asik juga saya lihat ini kan. Nah, ini Pak Sigit sudah agak nutup muka ini sedikit. Lahir di sini, yang mengeluarkannya pemerintah provinsi nih. Bukan yang mengeluarkan, maksudnya pemerintah provinsi yang meneruskan ke kementerian untuk keluar. Ini belum tentu ada barang, Pak. Bahkan mungkin tidak ada barang. Tapi RKAB-nya ini numplek banget barang. Jangan-jangan barang di sini juga disikat, ya kan? Kan begitu, Pak, kira-kira. Ini sih
saya beri ilustrasi sedikit aja deh. Saya nggak mengarah kepada indikasi, nggak gitu, ilustrasi aja biar lebih seni aja kan. Jadi ini Pak, maksud saya kalau Timah bekerja sama bagus dengan pemerintah provinsi, ayolah kerjasama kita dengan Forkominda, yuk sama-sama. Jangan merasa alergi dengan parlemen ini. Jangan pernah alergi, jangan pernah salah. Oh, anggota DPR nih, inilah pansus, yuk kita kasih. Enggak begitu persoalannya. Bukan itu masalahnya. Kita masih punya moral Pak untuk membela kepentingan PT Timah ini. Sepanjang PT Timah mengikuti apa yang kita harapkan sehingga daerah ini akan lebih kelihatan kesejahteraan dan kemakmurannya ke depan. Tata kelolanya yang paling penting Pak dibenahi. Ingat, tahun 2025 banyak IUP PT Timah yang mungkin akan dihabiskan Pak, dan akan diperpanjang kembali. Nah, saya khawatir kalau kami DPR ini tiba-tiba lancang ke Kementerian SDM minta evaluasi permohonan-permohonan yang diajukan PT Timah. Dan kami akan sampaikan ini yang sudah dilakukan, ini yang sudah dilakukan, ini sudah dilakukan. Ini akan menjadi terganggu nantinya Pak. Padahal kami tidak berharap seperti itu. Tapi dengan catatan PT Timah harus betul-betul menghormati pemerintah kita ini. Insya Allah Pak, kita akan ada di belakang sebenarnya membantu PT Timah. Jadi jangan sampai salah paham dengan pansus. Saya sudah ingatkan jangan pernah salah paham. Karena tidak salah paham aja pemerintah provinsi sudah mengeluarkan surat kemarin kan. Apalagi salah paham kan begitu. Tambah kacau. Jadi inilah yang saya harapkan. Kalau kami sih sudah punya Pak. Seperti apa kira-kira catatan yang akan kita keluarkan, tapi diterima aja karena inilah satu proses untuk PT Timah lebih baik, lebih maju dan bisa berkesinambungan di daerah Bangka Belitung ini. Karena kami sudah dalami, kalau ini tidak dilakukan, maka kejadian rektorisasi dan perasionalan Timah karena takut bangkrut hari ini dipastikan PT Timah akan jauh lebih bangkrut. Dan yang lebih bangkrut lagi rakyatnya karena lingkungannya hancur total. Makanya kemarin saya juga sempat menyarankan sistem reklamasi PT Timah harus kita evaluasi Pak. Ini masukan bagi kami DPR sebenarnya. Karena jangan PT Timah dengan gayanya sendiri. Harus ada standarnya seperti apa dan DPR akan masuk ke sana. Pemerintah provinsi akan masuk ke sana sehingga tidak sembarangan, sehingga tidak dengan seleranya saja. Tiba-tiba IUP sudah habis, enggak lama enggak taunya ada kelompok Yanto, kelompok Usman datang bikin kebun sawit di situ, kan enggak begitu. Enggak seperti itu. Itu akan kita evaluasi kembali Pak. Karena negeri ini terlalu banyak yang mendoakan kami juga mau hidup 1000 tahun di negeri ini. Terima kasih. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Haji, Pak Saiful dan Pak ini. Tolong dibuat poin-poinnya untuk dijawab ya, Pak Rian dan Pak Sigit juga. Silakan yang lain. Pak Ibu Rina, Pak ini. Silakan Pak Zainuddin dulu, ya. Apa? Tanya suka. Oke. Oke, silakan. Silakan Pak Ferry. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih pimpinan atas waktunya. Pertama-tama marilah kita mengucapkan alhamdulillah wa syukurillah wala quwata illa billah. Maaf Bu Rina, di sini kita mewakili Sukadamai khususnya Bangka Selatan, Toboli. Saya ini sebelum jadi dewan, anggota dewan, saya juga pemain. Betul? Saya nggak bohong-bohong Pak. Saya jujur dan gentleman dalam hal ini. Di sini PT Timah khususnya salah. Mereka ini tidak mengoreksi CP-CP yang loyalitasnya
yang masuk timahnya seharusnya ada ranking. Apabila 1 bulan mereka tidak memenuhi target, blacklist RSCP itu, bubarkan, koreksi. Karena PT Timah VIP khususnya, alhamdulillah wa syukurillah, kita sebagai abdi negara, kita abdi masyarakat, tidak capek-capek lagi untuk meluangkan lapangan pekerjaan. Karena mereka sudah menyediakan pekerjaan itu sendiri. Karena PIP itu, 1 PIP cukup menyediakan 5 pekerja. Berarti sudah 5 kakak yang bekerja. Berarti sudah menghidupi 25 orang kepala. 1 TI PIP. Apabila itu 300, bayangkan. Saya selalu diam berbicara, nggak pernah berbicara. Tapi kali ini saya berbicara. Ya, karena saya mewakili Sukadamai, Toboli, sekitarnya, khususnya Bangka Selatan. Di sini saya sedih, Pak. Kemarin saya main bola, bermain timah, 1 CP itu nggak lepas 4 ton. 1 CP yang terdiri 5 PIP. Enggak. 5 ton, 5 PIP. Sebulan. Itu minim, Pak. Minim. Bisa 15 ton. 5 TI bayangkan. Sekarang 40 TI. Masa 2 ton? Nah, Pak Rian, Pak Sigit, tolong di sini CP-CP-nya koreksi. Harus ada ranking 1, 2, dan 3. Di bawah itu blacklist. Cari CP yang memang loyalitas terhadap PT Timah memang full. Dan tentang pengawasan, keamanan. Di situ PIP masyarakat nggak kurang dari 300 PIP. Ya, timah 2 ton. Nah, dikemanakan itu? Seharusnya pengawasan dari PT Timah kan banyak, ada sapamnya. Karyawan PT Timah apa kerjanya? Maka mesti semua di pinggir. Catat, apabila ada APH, aparat penegak hukum yang bermain, catat siapa namanya. Siap. Saya mewakili Sukadamai. Tetapi tolong perhatikan PIP yang jangan dibilang itu ilegal. Selalu bilang itu ilegal. Legalkan mereka. Karena memang Sukadamai hancur, Pak. Memang udah hancur. Dari saya ngek lahir ke dunia udah tahu, udah ada kapal kerok. Habis kapal kerok, kapal isapnya. Habis kapal isapnya, PIP-nya lagi. Tapi alhamdulillah wa syukurillah, kita nggak capek-capek ya buat melakukan pekerjaan buat masyarakat. Masyarakat sendiri udah menyediakan lapangan itu sendiri. Ya Pak Rian, kalau bisa jangan 40, 300. Jadi nggak ada lagi yang ilegal. Ya, apabila timahnya keluar, tangkap. Tegas saya, Pak. Saya ini pemain. Tapi karena saya sudah jadi dewan, nggak mau, Pak. Saya lepas, betul. Boleh cek dan dicek. Saya ini pemain. 12 tahun, Bu Rina bilang selalu cukong. Iya, saya cukong. Tapi sebelum jadi anggota Dewan Provinsi. Tetapi saya betulkan diri, saya nggak main lagi. Kalau ponton, Pak, mohon maaf. Karena saya punya kawan, Pak. Ya, apalagi kita udah kenal, apalagi itu sahabat kita, apalagi itu keluarga kita. Kita bantu, full saya bilang bantu. Saya ingin nggak ada lagi bahasa itu ilegal. Saya bilang itu legal. Nah, itu tugasnya PT Timah. Masa kita kesalahan dengan swasta? Bilang. Masa kita kesalahan dengan swasta? APH, aparat penegak hukum, apabila mencatat siapa namanya, dipecat itu orang. Kriminal juga, Pak. Betul. Ya, saya cukup, Pak. Dan saya dengan ucapan wabillahi taufiq hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dengar suara Pak Peri, Bu Rina balik lagi tadi. Tadi sudah time out ke saya.
Nggak apa-apa. Jadi Pak Rian dengar ya, ini pelaku. Jadi memang ya, jadi gini Pak, kita diskusi ya di beberapa pansus kita ini, kita cari orang untuk dapat informasi. Bukan hanya kita rapat-rapat begini saja pansus ini bekerja. Jadi kita ingin sekali lagi apa yang dikatakan Bu Rina, Pak Haji Tarik tadi, kemudian Pak Ferry, kita ingin PT Timah ini baik dan benar Pak. Sekali lagi patokannya baik dan benar. Selagi itu tidak dikomitmenkan secara kuat kemudian ditindaklanjuti di lapangan, mohon maaf Pak, kami DPRD akan bertindak mungkin untuk tidak memaafkan lagi ya. Jadi persoalannya akan lebih parah lagi nanti. Karena kami nggak mau, kami ini darah daging Bangka Belitung. Jadi ketika kami bagian dari darah daging Bangka Belitung, kayak kasus Beriga ini juga tolong diperhatikan, jangan sampai kita gegabah. Barangnya sedikit. Nah, Bapak jangan salah juga, kita pansus kemarin juga mendesak kembali SDM supaya izin Bapak itu yang di Merbuk Kenali segera, kan itu cadangannya lebih tinggi itu 20 lebih ya, dan risikonya berbenturan dengan kondisi yang lain nggak ada, hanya pengendalian lingkungannya saja, menata orang-orang yang terlibat aja yang supaya lebih bagus. Nah silakan dengan Pemkab Bangka Tengah ketika ini prosesnya sudah berjalan. Jangan juga Pemkab Bangka Tengah menjadi inisiator untuk menambang gitu loh. Ini aneh juga, Bupati dikasih nasihat dianggapnya saya gagal paham. Gagal paham apanya? Nggak apa-apa, teman Pak Zainuddin tuh soalnya. Mau ngomong lagi? Nambah ya? Karena ada teman-teman yang lain nih. Oke. Pak Rian Andri, Pak Sigit, Bapak pasti tahu bener di Tepus itu ada HP, banyak TI. Karena saya punya kebun di situ, keluarga saya banyak di sana. Ada nggak satu butir timahnya masuk ke PT Timah? Kan tidak ada. Dan kami tahu Pak siapa-siapa playernya. Oknum-oknum Timah pun banyak yang player di situ, bermain di situ. Nah ini Pak yang kita pikir, kenapa Timah ini berpikir terbalik-terbalik? Mereka mengorbankan PT Timah, kantornya, rumahnya, kencengnya berbenturan dengan masyarakat. Padahal di depan mata mereka banyak timah yang bisa mereka selamatkan. Kenapa tidak dilakukan? Ada apa dengan timah nih? Itu Pak Ketua, emang kita seharusnya ini rapat kita skor, kita cari orang-orang yang mengambil keputusan yang paham betul Pak. Bisa mungkin main ID-nya, biar mereka tahu apa yang terjadi dengan Bangka Belitung nih sebenarnya. Kan aneh Pak, orang itu pada mau bersiko Pak kerja. Nggak ada orang mau bisa bersiko Pak Sigit. Timah tidak. Wah dia bayar A, bayar Z untuk berbenturan dengan masyarakat yang belum tentu. Yang depan mata timahnya mereka abaikan. Nah ini Pak Ketua, jadi mungkin kita juga pansus juga tolong kita lagi tegas lagi. Kalau kita bicara begini kan bilang tadi kita kayak orang jual obat gitu loh, nggak ada hasilnya. Pikir gitu Pak Ketua. Oke, terima kasih Bu Rina. Jadi ini kita sepakati nanti secara bersamaan Kepala OPD terkait bersama jajaran Pemkab dan petinggi PT Timah kita harapkan hadir nanti. Nanti saya akan diskusi dulu dengan pimpinan DPRD. Insya Allah nanti tanggal 19 atau hari apa siang nanti kita akan undang pansus, mungkin ada pimpinan DPRD bersama pimpinan Timah ya, bersama pimpinan Bangka Tengah dan OPD kami yang terkait nanti. Mungkin itu. Silakan Bu Mehwa. Oh, saya dulu Pak Ketua. Bu Mehwa. Kasihan Pak Zainuddin. Soalnya Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati pimpinan rapat beserta kawan-kawan beserta Pansus dan Pak PJ Sekda dari Bangka Tengah beserta rombongan dari PT Timah. Mungkin ini
kesempatan saya mau marahi PT Timah, karena saya nggak pernah bersentuhan langsung dengan PT Timah, Pak Ketua. Kalau Pak Lepi udah pernah di Komisi 3 kan. Saya cuma dengar-dengar nama Pak Sigit dulu. 2015 namanya ngetop tuh, tinggi benar. Ya. Jadi sedikit sebenarnya hal ini terjadi, PT Timah ini sebenarnya lucu, Pak. Kelihatannya mau balas dendam dengan perusahaan sendiri. Kelihatan, kalau pribadi saya menilainya itu oknum. Tapi banyak juga yang baik di PT Timah itu. Karyawannya banyak yang baik, banyak juga yang jujur, jangan salah. Tapi ini perbuatan oknum. Karena dia mau memperkayakan diri sendiri. Ada juga yang nggak mau. Sebenarnya PT Timah ngotot mau dibriga. Kita pansus tidak melarang, Pak, tidak bisa memutuskan untuk melarang. Kita mau bekerja sama, aturannya bagaimana, itu jelas keputusan dari kementerian. Tetapi kalau bisa tambang-tambang darat itu, Pak, tolonglah, mungkin Bapak tahulah, jangan-jangan pemainnya di PT Timah sendirilah. Tambang darat, Pak, kalau kita kampung saya nggak pernah, Pak, kampung saya nggak pernah dapat CSR, nggak pernah. Memang kita sadar nggak ada iupnya, sadar kita nggak ada iupnya, dan berapa kali kita ajukan CSR nggak pernah dapat. Tetapi kan kawan-kawan provinsi juga harus sadar siapa yang bermain CSR selama ini untuk kepentingan dia sendiri. Jangan selalu menyalahkan PT Timah. Banyak juga yang baik, tetapi ada juga yang bejatnya di dalam situ, Pak. Terkait tambang darat, kalau serius PT Timah ini untuk tambang darat yang disampaikan Ibu Dina tadi itu benar. Bapak telusuri aja untuk kecamatan Kobak, daerah mana, untuk air gegas mungkin Bapak tahu yang disampaikan Bu Rina. Di Payung juga tahu kan Bapak. Tetapi kelihatannya mah kelarnya dari PT Timah, jangan-jangan CP-nya punya sendiri, perusahaan di dalam perusahaan, Pak. Tetapi kalau Pak Sigit serius ini ya, saya yakin itu PT Timah nggak bakal bangkrut. Belajarlah dengan Kobatin, Pak, tragedi Kobatin. Pak Lepi juga tahu itu, habis itu. Jadi kalau bisa PT Timah ini kita tidak mau, istilahnya jangan sampai bangkrut lah. Itu berapa ribu karyawan, nggak ada niat kita ke situ. Terkait yang statement Pak Era Susanto tadi, pagi tadi sudah saya telepon, beliau juga meluruskan bukan untuk mengadu domba, enggak. Ada orang yang datang pro, ya beliau fasilitasi. Kita jangan sampai dibenturkan. Tidak ada niat pansus ini macam-macam, nggak ada. Jangan sampai PT Timah nuduh pansus ini maunya kemana, nggak ada, Pak. Itu saya jelaskan, itu tidak ada. Jangan sampai beritanya kemana-mana loh. Ini tadi pagi saya udah ribut sama Pak Era. Kamu jangan ngatur-ngatur pansus, nggak ada urusannya, aku bilang. Niat kita nggak ada. Dia jelas kan ribut itu masih saudara Pak Lepi juga. Aku bilang kalian ini masih saudara, jangan ribut. Ini cuma framing berita aja, aku bilang. Ya dia menyampaikan minta maaf juga, udah. Yang maksud saya biarkan pansus ini bekerja. Kita tidak ada niat untuk menghalang-halang Prokopimda, nggak ada niat ke situ. Kita setuju Prokopimda dilibatkan, senang. Tetapi saya tekankan dari PT Timah, kalau serius ini tambang darat, Pak, itu tolong tambang darat jangan fokus briga, nggak ada selesainya kita. Tambang daratnya diperketat, ya, apalagi lautnya tadi kayak Sukadamai, Permis, itu Permis kata Pak Utong tadi benar, itu sebelah-sebelahnya udah iup swasta semua itu. Yang ngasilnya itu iup swasta, yang iup PT Timahnya nggak ngasil, Pak. Mungkin Bapak tahu, kalau saya sering ke Permis mungkin Bapak tahu. Itu tugas Bapak loh untuk menyampaikan. Karena kita ini, Pak, udah jelas telah nampak kerusakan di darat dan di laut itu, Pak. Karena oleh kita sendiri, itu jelas dalam Al-Quran itu, Pak. Quran surah An-Rum itu, Pak. Ayat 30 sampai 41. Bukan berarti saya berhadis ini saya suci, enggak.
tetapi kita saling mengingatkan. Enggak. Kita saling mengingatkan bahwa yang kita rusak ini kampung kita sendiri. Orang Bangka Belitung. Pak Zai, karena kita ingin mendengar, coba disimpulkan segera. Ya, mungkin sedikit saya cuma minta tolong diperketatkan untuk tambang darat, ya. Jangan sampai total loss lagi, Pak. Mungkin itu saja pimpinan. Terima kasih Pak Zainuddin. Bapak Ibu anggota Pansus, kita mendengar dulu jawaban dari Pemkab dan PT Timah ya. Jadi kita beri kesempatan dulu dari Pemkab lah. Silakan Pak. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassyukurillah wala haula wala quwata illa billah. Yang kami hormati Ketua Pansus Penambangan Laut Briga Bapak Palepi, wakilnya Ibu Mehwa, ada Pak Aksan, Pak Mulyadi, Pak Muhtar, Pak Zainuddin, Pak Peri, dan kawan-kawan dari PT Timah dan dari Pemda Bangka Tengah hadir bersama kami Pak Wahyu Asisten 2. Pertama ingin kami sampaikan bahwa Pemda Bangka Tengah garis lurus Pak Palepi, Ibu Mehwa dan Bapak Ibu Pansus yang kami hormati. Beberapa hal yang memang sudah dilakukan, yang sudah kami kerjakan. Awalnya memang ini berasal dari pro dan kontra yang tentu dampaknya adalah masyarakat kami. Di awal bahkan terakhir itu sudah terjadi persekusi. Ada 8 kepala keluarga di Batu Briga itu yang dipersekusi oleh teman-teman dia yang notabene kontra, yang akhirnya harus menyingkir dari Batu Briga, pindah nyewa ke tempat yang lain, sekalipun masih dalam posisi dekat situ juga, dan bahkan sudah mengganggu aktivitas anak-anak mereka untuk sekolah, untuk hidup dan sebagainya, sehingga ketika dampak ini sudah terjadi seperti itu, izin Pak Palepi, Pak Pimpinan Pansus, bahwa Pemda harus hadir ketika masyarakat seperti itu. Makanya dari awal adanya persekusi itulah kemudian ingin kami sampaikan bahwa sekali lagi ini sebagai bentuk fasilitator pemerintah daerah plus Forkopimda itu mempertemukan masyarakat, kemudian dalam hal ini kepala desa dan masyarakat yang pro kontra itu untuk bertemu dalam bentuknya sebetulnya bukan apa, ramah tamah sekali lagi ya, ramah tamah antara pemerintah daerah dengan masyarakat Batu Briga, dengan PT Timah, dengan pihak-pihak terkait untuk membahas ini. Pak Saiful, siapa? Itu sudah diketahui umum, jadi nggak perlu Bapak jelaskan, kami juga sudah tahu kok. Bapak silakan, kami maafkan itu kalau memang Bangka Tengah sudah melakukan itu, silakan, tapi sekali lagi jangan melewati batas kewenangan. Siapa? Kami tidak ingin apa yang ingin dilakukan di Briga sekarang ini oleh Pemkab Bangka Tengah apa? Karena kemarin Bapak kan mengundang PT Timah presentasi proses penambangan di sana. Jadi kalau Bapak ngomong kayak gini nggak seiliran gitu loh. Nggak sealur kalau Bapak mengatakan kami hanya memfasilitasi masyarakat biar tidak kena persekusi. Di acara itu kan kita melihat videonya juga Pak. PT Timah menjelaskan berapa keuntungan seandainya tambang itu dibuka, berapa triliun duit dapatnya. Ini namanya memprovokasi. Nah, sementara kewenangan Bapak tidak di situ. Nah, itu yang kami permasalahkan. Jadi kami inginnya Pak, Bapak nggak usah menjelaskan bahwa kami udah tahu. Kami tidak ingin kita berdebat apa yang Bapak lakukan. Yang penting Bapak sekarang masyarakat Briga maunya bagaimana? Baik Pak. Kan itu. Kami inginnya di sana ada potensi. Ada potensi laut, ada potensi timah. Tinggal Bapak milih kan. Ada potensi laut yang menghidupi rakyat Briga,
Tapi juga di sana Bapak membuat perda, Pak. Ada perda konservasi yang Bapak buat. Siap. Iya kan? Nah, ini yang harus linier gitu loh. Sikap Bapak dengan apa yang Bapak perbuat melindungi kawasan itu. Kemudian ada juga keputusan KKP tentang perlindungan kawasan konservasi di perairan Ketugaran itu. Jadi kami tidak ingin kami tidak menyalahkan kok, silakan. Tapi ingat, Bapak mau mengundang siapa, mau membuat apa, jangan melewati batas kewenangan. Karena di Undang-Undang Nomor 23 tahun 2014 jelas. Kalau saya concernnya mengingatkan kemarin, hati-hati saya bilang. Ya. Dan tadi benar kata Bu Rina, jangan justru membuat kekisruhan baru. Ya. Kita ini kan lagi bekerja, Pak ya. Nah, kami inginnya Bapak menjelaskan apa policy yang akan Bapak buat di masyarakat Briga ini bagaimana. Kemudian bagaimana selanjutnya yang akan ditindaklanjuti. Nah, kami minta support supaya tambang di Merbuk Pungguk itu juga dijalankan, tapi bukan dengan sekarang. Ya, kita sama-sama Pak ini. Sama-sama kita beriringan. Nah, itu yang kita ingin support ke PT Timah. PT Timah kita juga minta komitmennya agar melakukannya juga dengan baik dan benar. Kira begitu, Pak. Baik, Pak. Terima kasih, Pak. Jadi sepenuhnya Pak, kami sekali lagi memahami untuk batas kewenangan. Hanya kami harus bekerja dulu untuk sesuatu yang sudah terjadi. Makanya kami awali dengan penjelasan yang demikian. Makanya Pak, ini dalam proses artinya bahwa kami sedang menghimpun apa sih maunya masyarakat terhadap penambangan itu. Sudah kita himpun semua. Dan ini tentu akan menjadi dasar kebijakan pemerintah daerah untuk dapat meneruskan permintaan masyarakat ini. Apalagi Bapak sampaikan bahwa sebagai persyaratan dari pelaksanaan PKKPRL itu adalah persetujuan masyarakat. Ini Pak yang sama-sama artinya izin sekali lagi Pak Levi, kami sepenuhnya memahami, kami sepenuhnya berterima kasih atas adanya pansus ini. Yang tentu bahwa sama-sama tujuannya Pak untuk masyarakat kami, masyarakat kita di Briga khususnya dan Bangka Tengah pada umumnya. Dan mungkin untuk selanjutnya sepenuhnya kami mengikuti Pak apa yang nanti menjadi bahan pertimbangan, tentu berdasarkan daripada batasan aturan dan sebagainya. Dan kami akui sebetulnya kan yang ingin kita tonjolkan itu adalah termasuk konservasi laut yang di Briga itu. Mungkin demikian Pak, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Pak Ketua Pansus, Ibu Wakil Ketua, para anggota Pansus, Pak Hasan, Pak Ajimul, Pak Mutar Motong, Bu Rina yang sudah keluar, Pak Jenudin, Pak Jeki dan Pak Peri, Pak Sekda, Bangka Tengah beserta tim, rekan-rekan Timah. Yang pertama Pak Ketua, kami sampaikan terima kasih atas undangan hari ini terkait pemberitahuan finalisasi rekomendasi Pansus kawasan PT Timah di Desa Briga. Kemudian Pak Dirut mohon izin berhalangan hadir, Pak Ketua. Beliau menyampaikan salam hormat. Saat ini beliau sedang dinas luar negeri, Pak. Siap. Baik. Baik, Pak Ketua, kami catat, kami sampaikan ke pimpinan. Pak Ketua, kami sampaikan ke Pak Ketua, sampai dengan hari ini di Briga kami belum melakukan aktivitas, Pak Ketua, sesuai dengan rekomendasi terakhir waktu kita rapat di sini. Terus yang kedua juga tadi Pak Ketua juga menyampaikan bahwa tim Pansus sedang melakukan pendalaman legalitas. Kami juga berterima kasih, mungkin ada legalitas yang terlewat
yang kami penuhi mungkin nanti bisa menjadi pengingat bagi kami untuk kami penuhi selanjutnya dalam kami beraktivitas di Briga khususnya. Memang salah satu poin penting yang seperti disampaikan Pak Ketua, potensi konflik di masyarakat menjadi pertimbangan kami, sehingga sampai dengan saat ini kami masih menunda untuk beroperasi di Laut Briga. Kemudian tadi juga disampaikan oleh Bu Rina dengan Pak Haji Mutar Motong, kami PT Timah sepakat untuk perbaikan tata kelola Timah ke depannya, Pak Ketua, sangat sepakat sekali. Karena itu kami dari PT Timah saat ini tetap berkomunikasi dengan Kejaksaan Agung, Pak Ketua. Ada beberapa program kami juga yang kami mintakan pendampingan di Jamdatun, termasuk juga beberapa juga proyek di PT Timah yang juga minta kami pendampingan di program PPS-nya Jamintel, proyek pengamanan strategis. Salah satunya mungkin nanti ke depan di Briga juga akan kami masukkan, sehingga nanti ketika dia nanti beroperasi ini bisa dikawal langsung dari Kejaksaan Agung. Kemudian selanjutnya tadi disampaikan juga oleh Bu Rina terkait Sukadamai. Hari ini tim dari pengamanan turun, Pak, untuk melakukan tindak lanjut terkait penambangan, disinyalir adanya penambangan ilegal yang ada di Sukadamai. Mudah-mudahan nanti hasilnya bisa bagus ke depannya. Kemudian dari Pak Peri terima kasih Pak masukannya Pak. Kemarin pertanggal 31 Oktober semua kemitraan di PT Timah itu berakhir. Kami lakukan evaluasi hampir sekitar 30% tidak kami perpanjang Pak, terkait yang disampaikan Pak Peri, kinerja dan sebagainya. Terus Pak Jainuddin tadi terkait konsen ke tambang darat, kami catat di sini juga ada Kepala Wilayah Daerah Pak Sigit juga sudah mencatat menjadi konsen kami untuk perbaikan tata kelola penambangan di tambang darat. Mungkin itu Pak Ketua dari kami. Pak Sigit mungkin ada tambahkan, silakan Pak Sigit. Oh gitu, tidak biasa megang mic soalnya. Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera buat kita semua. Yang saya hormati Pak Ketua Pansus, pimpinan rapat, Pak Levi, Ibu Mehwa, Bapak-bapak anggota DPRD, Pansus untuk penambangan Briga, dan Pak Sekda Bangka Tengah beserta jajarannya dan teman-teman PT Timah serta hadirin yang hadir pada kesempatan hari ini. Menambahkan Pak Ketua, dari Pak GM kami sudah menyampaikan poin-poin pentingnya dari apa yang dibahas pada hari ini dari PT Timah. Saya mau menambahkan terkait dengan tadi yang disampaikan oleh Bu Rina dan Pak Ferry ya, terkait dengan Sukadamai. Jadi kalau bicara Sukadamai, kegiatan penambangan di Sukadamai PIP itu udah berlangsung sejak tahun 2002 mungkin 2012. Saya waktu itu jadi Wasprot Bangka Selatan. Awalnya tertib Pak, awalnya tertib penambangan di sana ya, sesuai dengan rencana kita. Panitia, masyarakat itu mendukung, artinya melakukan pengawasan secara sama-sama. Koreksi kalau saya keliru Pak, waktu itu sehingga tertib. Berjalan waktu ini masuk celah, masuk para kolektor-kolektor yang di belakangnya, mohon maaf, di luar PT Timah dengan mengiming-imingi kompensasi yang tinggi. Jadi kacau Pak, ya, jadi kacau jadinya. Dan sampai hari ini makanya ada yang legal dan ilegal tetap beroperasi. Ini saya cerita aja Pak. Artinya kalau kita mau Sukadamai tertib, PT Timah itu mau sekali Pak, karena kami dirugikan terus terang saja 2 ton. Izin Pak Ferry, untuk saat ini Pak GM tadi sampaikan SP dievaluasi, 30% dicabut. Saya lebih ketat lagi Pak, Sukadamai sampai dengan hari ini belum ada yang saya terbitkan SPK. Kenapa? Karena saya mau tindak tegas illegal mining yang ada di Laut Sukadamai. Ya Pak ya, izin Pak.
hari ini penertiban dilakukan oleh tim gabungan, ya, dan saya berharap ke depan kami ingin komitmen, karena kuncinya komitmen Pak. Bicara komitmen, saya mungkin contoh, ya, Belo Pak. Mungkin Bapak dan Ibu di sini pernah dengar dulu ada kegiatan penambangan di Belo. Belo itu awalnya memang terjadi penolakan keras dari masyarakat Belo, ya. Tetapi dengan dukungan, dengan komitmen Pemda, ya, pihak keamanan, PD Timah, dan yang paling penting adalah masyarakat, sehingga Belo itu tidak terjadi hiruk pikuk seperti Sukadamai. Kenapa? Karena memang komitmen Pak, panitianya jelas, mereka komitmen, tidak ada sepeser pun biji yang keluar dari PD Timah. Kenapa? Karena mereka mendapatkan kompensasi dari setiap biji yang dihasilkan. Artinya mereka berpikirnya kita harus mendapatkan biji yang banyak, tidak boleh ada yang keluar. Ini komitmen Pak, dan ini semuanya berjalan. Sehingga hampir 1 tahun Pak penambangan di Belo itu, produksi kami tahun 2021 ya Pak Jam ya, itu melejit Pak produksinya, hampir 1 tahun Pak. Artinya apa? Saya bilang di sini bisa, sangat bisa. Tentunya apa? Dengan komitmen semua pihak. Jangan sampai nanti terjadi kita sudah masuk, awalnya komitmen, di ujung-ujungnya di tengah-tengah jalan ini bubar. Sehingga apa? Sehingga getahnya hanya di PT Timah. Makanya saya cerita tadi Sukadamai, saya bilang komitmen awal bagus, tapi dengan saat ini perlu kita koreksi. Capek Pak kami di Sukadamai itu Pak. 2 ton hanya, saya itu seperti dimainkan Pak bulan kemarin. Maka saya stop semua SPK-nya, saya tidak perpanjang hari ini sampai hari ini. Mereka ngerengek-rengek, nanti dulu kita bicara aturan mainnya. Ya Pak ya, saya mohon izin juga Bapak, nanti mungkin ada masyarakat yang mungkin bergejolak menyampaikan aspirasi itu, ya saya mohon izin juga, ya kami di backup, karena kami pengen itu dikelola dengan baik. Terkait dengan personel kami yang bermain, saya pastikan Pak akan saya proses untuk diusulkan PDTH. Jadi cerita oknum kami sangat terbuka. Saya orang pertama yang akan melakukan sanksi tegas kepada kepada anggota kami kalau memang itu terbukti. Tetapi mohon dilengkapi bukti-buktinya kalau itu memang ada. Jangan bisa jadi fitnah nanti, kasihan orang. Penambangan di darat, ini saya cerita juga Pak. Penambangan di darat. Di darat ini tadi Bu Rina juga sampaikan, ini saya meluruskan Pak Ketua biar kita di sini sama-sama pemahamannya. Di darat itu kita punya IUP di dalam areal kawasan hutan. Sepanjang areal kawasan hutan itu belum dapat izin pinjam pakai dari Kementerian Kehutanan, artinya kita tidak boleh menerbitkan izin Pak di situ, termasuk mengambil biji dari lokasi tersebut. Makanya tepus kami juga lakukan penitiban ini. Kita akan gandeng Korem, tim terpadu, kita akan gandeng Dandim, Kodim, kita akan gandeng pihak aparat keamanan untuk melakukan penitiban. Harapan kita tidak ada gejolak nantinya. Kalaupun ada gejolak artinya mereka pengen bekerja secara ilegal, ya Pak ya. Nah itu untuk tambang darat. Makanya tepus itu kenapa kami belum bisa maksimalkan, kan cuma HP pinjam pakai belum terbit Pak, hanya melakukan pengawasan penertiban oleh internal PT Timah. Tetapi namanya orang Pak kalau sudah tidak komit, ya dia mencari celah bagaimana dia bisa keluar mengeluarkan biji. Sukadamai lagi saya kembali Pak. Sukadamai itu personil kami di situ ada 40 personil untuk mengawasi 40 SPK yang aktif. Di sekelilingnya ada kurang lebih sekitar 250 SPK. Di luar 250 illegal mining yang tidak ada izin. Yang kami saja Pak, yang SPK saja, ini saya sampaikan, pengawasan kami terperketat, tetap aja bocor Pak. Kita awasi siang, dia keluarnya malam. Kita awasi malam, dia sembunyikan itu di bawah air. Kita lengah sedikit, baru keluar.
Jadi berbagai macam modus mereka keluarkan. Kenapa? Karena memang di luar tuh ada penampungnya. Ya PT Timah tentunya kita akan mempertimbangkan segala sesuatu Pak untuk memberikan kompensasi. Mungkin beda dengan yang di sebelah gitu ya. Artinya kalau memang mau kita tata dari atas, kita tata regulasinya seperti apa, PT Timah pasti akan ngikut karena itu untuk kami yakin untuk kebaikan PT Timah. Seperti itu Pak. Untuk Briga, kenapa kami sama desa sangat berharap karena kami berkeyakinan Pak, kita sudah mempunyai legalitas ya. Beda tadi mungkin ditepus, kenapa nggak ditepus karena memang proses masih panjang izinnya. Kalau Briga ini kita sudah mempunyai izin yang lengkap. Memang ada gejolak di masyarakat dan ini tadi arahan Pak JM kami menunda ya untuk kegiatan penambangan di sana. Harapannya bagaimana penambangan di Briga nantinya kalau memang ini terjadi itu bisa mengurangi untuk konflik sosial yang ada di situ. Tapi lagi-lagi saya dan Pak JM pimpinan kami tentunya sangat berharap pengelolaan di Briga nanti atau wilayah lainnya nextnya itu adalah memang sesuai dengan apa yang kami mau Pak, apa yang kami cita-citakan, yaitu tidak ada penambangan yang ilegal bisa tetap masuk kita sehingga pengelolaan lingkungan kita juga bisa berjalan dengan baik. Mungkin itu dari saya Pak Ketua, Bapak dan Ibu. Ada hal yang kurang berkenan saya mohon maaf. Saya akhiri sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Pak Ferry, kita berikan ke Bu Mehwa dulu sebentar. Beliau mau ngomong. Silakan Bu. Izin ya sedikit karena waktu memang ini. Yang saya hormati Bapak Ibu semuanya, saya ingin bertanya Pak kepada PT Timah, kenapa 6 poin dokumen yang diminta pansus ini yang sudah disurati oleh Ketua DPRD, yaitu dokumen AMDAL Adendum PIP ya tahun 2015 yang dimiliki PT Timah, dokumen RKKPRL dan UKL UPL ya Bapak sudah menerima surat ini, belum sampai ke meja pansus. Ini kami perlu sekali. Ini kan surat resmi Pak. Apa sih alasannya gitu loh, di antara sekian banyak waktu yang kita bahas, kita dengarkan, kita sampaikan sekian hari, sekian lama pansus ini bekerja, kenapa dokumen ini belum sampai gitu. Jadi penasaran juga sih, karena dasar kita bergerak itu ya, ini administratif ya. Dan juga saya ingin menyampaikan bahwa kenyataannya kan masyarakat Batu Briga ini tidak mau Pak lautnya itu diganggu ya, walaupun dengan KIP gitu ya. Tegas saya sampaikan karena saya melihat selama ini enggak ada yang berani berbicara tegas, termasuk masyarakat di sana. Ini mungkin dalam hal penggunaan diksi dan narasi saja sih ya, karena jangan sampai beberapa teman-teman itu juga menganggapnya dengan KIP rekomendasi DKP mereka mau gitu loh ya, padahal mereka tuh tidak mau sebenarnya. Ini kalau saya salah mohon diluruskan. Kedua, oke lah untuk Bangka Tengah ya, Pemkab Bangka Tengah sudah clear. Mudah-mudahan media juga memframe bahasa judul itu acara kemarin itu supaya tidak jadi masalah ya. Kita luruskan di sini ya, media kami bantu, minta mohon juga bahasa-bahasa ini hati-hati penggunaannya ya, karena ini sensitif sekali. Terus saya minta nih kepada PLT Sekda Pak sama Pak Wahyu bahwa DKP ini harus menyiapkan data lengkap untuk nelayan kita, berapa pendapatan mereka, tangkapannya berapa ya, karena mereka ini kan tentunya banyak jenisnya, banyak yang aktif, banyak yang juga di musim-musim tertentu. Karena saya tersentuh gitu, waktu pansus turun ke sana audiensi dengan mereka, Bu Elvidiana itu menanyakan berapa sih pendapatannya, karena kan disampaikan data dari masyarakat kita ya, dari salah satu Pak Jorgi waktu itu, dan kita itu bertanya-tanya peranan DKP kita itu ya, baik di kabupaten maupun di provinsi itu seperti apa gitu, karena ini adalah data lengkap yang dapat kita pertanggungjawabkan. Saya jadi penasaran juga sih, seperti apa sih kita bersinergi, berkolaborasi dalam hal membackup jika dibutuhkan data otentik gitu dalam suatu penelitian dan akhirnya mengambil kebijakan. Ini pun sebenarnya tuh saya bisa pinjam narasinya adalah evaluasi kebijakan di atas kebijakan.
ya. Jadi ini yang saya sampaikan karena waktu juga banyak hal sih yang mau disampaikan, tetapi mohon bersabar, beri waktu kepada pansus untuk bekerja sebaik-baiknya. Mohon supportnya juga, jangan salah paham ya. Kami juga kadang-kadang up and down, itu biasa ya. Pak Rian, semua udah clear ya. Kita sebagai anak bangsa itu inginnya PT Timah itu jaya. Terima kasih. Mohon maaf. Terima kasih Pak Ketua. Izin. Masih ada Izin Pak Ketua. Sebentar. Siapa yang ngomong? Saya Ya Pak izin, Jeki, sebentar. Pak Rian, terkait data ya, kita sudah berulang-ulang minta itu. Karena sebentar dulu. Karena komitmen Bapak menyerahkan data itu adalah salah satu bentuk komitmen untuk ingin baik dan benar, ya. Selagi hal-hal yang seperti itu aja Bapak nggak transparan, kami menganggap Bapak tidak ada maksud baik nanti. Nah, jadi mari kita membangun tata kelola pertimaan ini dari hal-hal yang seperti ini Pak, supaya kepercayaan itu terus bertambah. Harapan Pak Haji Muhtar Motong tadi bahwa kita bisa bersinergi di Pemprov ini dengan bisnis pertimahannya PT Timah, dan PT Timah memberi kontribusi baik, ini bisa kita wujudkan ya. Mungkin itu, silakan Pak Jeki. Oh Pak Ferry. Oh ya, silakan. Izin ya Pak ya. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang dan salam sejahtera untuk kita semua. Pertama-tama yang saya hormati Bapak Pimpinan Rapat, Pak Palepi, Ibu Mehua, juga teman-teman anggota Pansus Briga, dan juga yang saya hormati Pak Rian, ya, Pak Sigit, Pak Saipul ya, dan Pak Wahyu, Pak Saipul selaku PLT Sekda ya. Terima kasih Pak atas kehadirannya yang telah hadir memenuhi undangan dari kami Pansus ini Pak. Jadi saya mungkin langsung saja menyampaikan apa-apa yang tadi disampaikan oleh teman-teman kita semua Pak. Hari ini jujur saya senang Pak dengar dari mereka semua, dari kawan-kawan ini ya, sebegini pendapat mereka. Hari ini saya merasa bahagia dan senang. Jadi saya setuju apa yang disepakati oleh teman-teman tadi kan, karena ini sudah sudah masuk ke hari keberapa pansus ini dibentuk Pak, sudah begitu lama juga. Tapi ini kan harus kita bikin serius Pak, karena kita perlu pansus ini, dan ini merupakan pengalaman ya, pengalaman kita selama di pansus, apalagi pansus Timah ini Pak ya. Ini sangat penting sekali buat saya. Jadi kalau saya dengar Pak ya, teman-teman dari Bu Rina ini sama teman Pak Peri itu sebenarnya fungsi kontrolnya Pak, fungsi kontrol kita dan peran dari PT Timah itu untuk mengontrol biji timahnya ini sampai lari. Apa faktor penyebabnya? Maka jelaskan, pasti ada penyebabnya Pak. Nah, pada saat kita yang selama ini yang kita dengar dari mulut-mulut masyarakat, mereka menilai harga Pak, harga perbandingannya itu jauh, makanya timahnya lari. Ya namanya orang mau berbuat dak-dak ini pintar-pintar mereka lah Pak kan. Malam, siang, subuh dorang ini, karena ya pengalaman kita kan macam itu juga Pak. Jadi dia lari timah, kehilangan biji imah. Nah, karena yang walaupun yang di PT Timah lah menjadi mitra, yang lah bekerja, yang lah ada SPK-nya Pak, agak kabur, agak banyak yang jujur. Menjujur nih, tidak mungkin PT Timah kalang kabur Pak. Ada, jadi banyak yang tidak jujur. Nah, untuk menyikap ini ya saya pikir PT Timah ini harus bekerja sama Pak. Pertama dengan toko, dengan pihak-pihak terkait ya, dengan Pemda setempat biar bisa menjaga bijinya Pak. Tapi harganya disesuaikan biar timahnya tidak lari. Mana harganya 100.000, di luar harganya 200.000, lari Pak, jamin 1000% kok ngejamin tuh. Ada. Nah itu Pak. Jadi Pak Sigit selaku apa tadi Pak?
rest area Bangka Selatan tadi telah banyak kita mendengarkan ya. Jadi proses ini ya saya dengar bahwa harus ditunda dulu Pak ya. Ditunda dulu dalam waktu yang tidak ditentukan Pak. Ya, kira-kira seperti itu ya Pak ya. Kalau tidak semua permasalahan ini sudah bisa belum terselesaikan, artinya belum, masih ditunda Pak ya. Belum untuk dilanjut. Ya Pak. Pak JM. Kira-kira sampai kapan ini penundaan ini? Kalau harus ditunda ya berarti kan ditunda ini prosesnya makin lama Pak. Mungkin bukan di zaman kami lagi, nanti ada lagi kan gitu. Ya kalau bisa kasih waktu yang ini yang pas ya, bagaimana kita bernegosiasi ya, bersosialisasi sama orang-orang yang ada di Brigade. Bukan kita mendukung, karena kita ini abdi negara ya, kita tetap bantu negara Pak. Kami digaji negara. Bukan masyarakat yang menggaji. Bukan abdi masyarakat. Kalau memang harus ininya sifatnya pro kegiatan ini, pro masyarakat, pro ini, pro rakyat, kita dukung Pak. Gitu. Jadi mungkin kawan-kawan di sini juga Pak, banyak yang belum mengerti ya terkait dengan KIP, PIP ya. KIP ini kategorinya masuk mana? PIP ini kategorinya masuk mana? Mana yang dimasuk ke dalam tambang rakyat? Kan ada Pak kategori-kategori yang seperti itu. Yang kita sempat baca itu kan. Jadi PIP ataukah KIP, karena KIP kan perannya kan dia memang langsung dan mempunyai alat yang canggih Pak ya. Itu jadi kalau KIP dengan PIP itu Pak, itu mau dijelaskan, mungkin teman-teman kan belum begitu paham dan saya juga kurang begitu paham Pak. Masalah KIP sama PIP ini kan masuk kategori yang mana. Dan saya sepakat kalau PIP yang menjalankan, karena ini sifatnya pro rakyat. Ada 5 katatawan yang bekerja, bukan dari luar. Memang orang-orang, walaupun ini masih di lingkup-lingkup sini yang bekerja, saya sepakat. Kalau KIP saya kurang sepakat Pak, karena terlalu canggih. Dan siapa yang akan menikmati itu kan Pak? Masyarakat tidak bisa menikmati, kesejahteraan masyarakat juga belum bisa terjamin. Dengan adanya PIP ya mungkin saya bakar, karena ini didukung oleh warga-warga masyarakat yang bekerja itu Pak. Jadi itu ya, kalau memang ini harus tunda, kami kan perlu menandakan rekomendasi ya Pak ya. Kalau bisa kami ini mengeluarkan rekomendasi ya, pertama yang seadil-adilnya Pak ya, tidak berat ke sini, tidak berat ke sana ya. Yang penting kami akan mengeluarkan kurang lebih begitu ya, ke ketua pimpinan. Nah, kita akan mengeluarkan rekomendasi itu. Jadi ya itu saja sebagai bahan masukan. Jadi faktor yang pertama tadi Pak, ya pertama harga itu yang membuat timah itu tidak dapat diambil ya, dapat bijinya, dan juga pengawasan, fungsi kontrol dari pihak timah sendiri. Tapi kalau memang kerjasamanya sudah, panitianya sudah ini, benar kata Pak Sigit di Belo, di apa, mereka udah kompak, itu susah lari timnya. Artinya memang kompak masyarakatnya ya, berbeda dengan yang di lain kan Pak ya. Itu kalau bisa kita satukan seperti itu. Mungkin itu pimpinan ya, demikian dari saya akhiri, wabillahi taufik walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Pak Rian, tadi saya lupa, deadline waktu ini kami tunggu besok ya, dokumen ini loh. Ya, oke ya. Makasih Pak, silakan. Iya Pak Ketua, tadi sudah saya catat, mau saya jawab, lupa bacanya. Jadi sudah didisposisi oleh direksi, udah turun ke divisi legal, karena untuk dokumen keluar satu pintu lewat divisi legal Pak. Pulang dari sini saya ingatkan jika datanya sudah siap untuk disampaikan Pak. Terus kalian izin menjawab yang Pak Zeki boleh Pak? Ya, terkait harga biji, kemudian keamanan, jadi masukan kami, harga biji juga memang menjadi tantangan kami tersendiri lah Pak ya, terkait harga biji memang fluktuatif di luar, tapi paling tidak kalau dari kami menetapkan dari kompensasi biji itu ada formulasi hitungannya Pak. Mudah-mudahan bisa tetap kompetitif lah untuk harga biji PT Timah. Kemudian tadi tunda ini kan sehari, 2 hari, 3 hari, seminggu kan tunda Pak, bahasa saya Pak. Tetap kita nilai siap. Oh iya siap.
Mana Ferry ya? Oh, wow, bapakmu. Oh, wow-nya ketua. Lah sudah lah kalau. Agak dia. Agak dia sana gitu. Emergency. Alah, lanjut lah. Ya. Lanjut Pak. Lah selesai lah. Mati enggak? Hah? Yang kata mati. Baik, terima kasih Pak Ketua. Izin melanjutkan tadi yang terkait tunda Pak Zeki. Tunda ini kan seperti saya sampaikan tadi sehari, besok, lusa, seminggu, gitu kan. Tetap kita melakukan pendekatan diskusi dengan pihak-pihak yang mungkin masih perlu penyampaian informasi lagi dari kami. Nanti jika dirasa sudah tersampaikan, potensi konflik sudah minimal, kita akan segera melakukan kegiatan. Demikian Pak Zeki. Jin. Binan sedikit lagi, mungkin ini untuk itu saya anggap untuk Briga ini anggap clear Pak, bagi saya ya. Nah saya ini ingin ke lain lagi Pak, masalah merbuk kenari pungguk ini Pak, yang kita dapati banyak berita-berita yang dari ini bahwa daerah ini sudah diambil alih katanya, banyak tambang-tambang ilegal yang sekarang mencari biji timah dan itu berjalan Pak ya, dan itu sempat karena mereka berkoordinasi dan kita dapati dari hasil temuan kita Pak, dengar dari teman-teman referensinya bahwa ada yang mendalangi ini dan ini kuat ya, itu yang kita dapati. Kita juga tahu Pak di situ siapa orang-orangnya. Saya tahu, saya dapat info ini. Nah, jadi itu gimana tindak lanjutnya PT Timah ya, yang kemarin itu kan sempat ada audiens ya di sini Pak terkait masalah merbuk ini ya. Sampai sejauh ini kan PT Timah ini pengalihan IUP ini Pak, apa sudah diambil alih atau bagaimana Pak? Yang selama ini kita dengar mereka ini masih bekerja terus Pak. Itu kalau memang PT Timah ini ya cepat eksekusi Pak, jangan tunggu-tunggu lagi nanti habis. Ada lah habis dia guna lagi Pak nambang. Kita nambang nak diisi bukan dia diisi habis duit. Nambang itu Pak. Kalau pajak cepat Pak dieksekusi Pak. Jangan sampai pertama kalau lah dieksekusi lah legal, kuna ikut lah. Ada. Itu Pak, mungkin dari itu sekian Pak. Iya, sebenarnya kemarin sudah diundang Pak Dirop langsung kalau salah Pak Ketua ya di sini terkait update merbuk kenari. Yang kami, karena ada timnya sendiri Pak, yang kami terinformasi terakhir merbuk kenari itu PT Timah sudah membayarkan KDI-nya Pak. KDI itu adalah kompensasi data informasi, sudah dibayarkan PT Timah kepada negara Pak. Seperti itu Pak, update terakhir Pak. Demikian Pak Ketua. Pak Jeki, jadi karena kemarin Bapak nggak ke Jakarta, jadi kita mensupport kemarin agar merbuk kenari dan pungguk ini memang segera secepatnya diambil alih PT Timah dengan
proses penambangan dengan cara yang benar sesuai dengan regulasi. Nah nanti bagaimana caranya, mekanismenya ini tentunya sudah lintas institusi Pak berkoordinasinya. Jadi jangan sampai mafia lagi mainnya nanti. Kami tidak berkenan karena timahnya nanti kembali lagi kita hilang lagi. Nah untuk Bangka Tengahnya nggak dapat apa-apa lagi, ya. Nah jadi oleh karena itu Pak Saiful, kami juga berpesan. Jadi jangan ada pemain-pemain liar yang di-backingi juga nanti ini. Mohon ini. Jadi jangan seolah-olah ada kekuatan, mohon maaf ya, kekuatan formal seolah silakan saya yang akan bicara. Jangan sampai seperti itu. Ini bahaya ini. Saya tidak menuduh ya, cuman mengingatkan. Jadi mari kita Pak, pemikiran kita sama Pak. Kita merah putih Pak. Kita ingin sumber daya alam kita ini dikelola dengan baik sesuai dengan aturan dan memberikan manfaat yang sebesar-besarnya untuk daerah dan negara. Itu aja prinsip berpikirnya. Nah kita punya cerminnya mana? 300 triliun. Nah ini kita nggak mau Pak. Saya itu jujur aja diolok-olok sama teman-teman saya. Sampai filosofinya Martin Luther King itu keluar. Orang keberanian itu bila digunakan orang yang tidak berilmu akan menjadi biadab Pak. Tapi ketika orang berilmu tidak memiliki keberanian, maka orang-orang yang berkuasa akan bersikap lebih biadab. Ya, ini Martin Luther King Pak. Jadi mari kita, Pak Rian, Pak Sigit, ini orang-orang berilmu, Pak harus berani gitu loh. Berani bukan berarti bermain dengan cara yang tidak baik, berani untuk bermain baik Pak dan benar. Termasuk Pemkab Bangka Tengah. Lah kalau kita berani tapi nggak ada ilmunya, hanya sembrono saja, main asal-asalan, hati-hati. Bukan kebaikan yang muncul tapi kebiadaban nanti. Jadi keberanian itu harus dengan ilmu Pak. Ya, tapi orang yang berilmu tidak berani percuma juga. Justru orang-orang yang memiliki kekuasaan dia bersikap lebih biadab. Makanya kita semua yang ada di sini ini kita berharap menjadi orang-orang yang berilmu tapi memberi manfaat dan kita berani karena hukumnya yang melindungi kita. Kita tidak didasarkan hukum percuma juga. Oke ya, Bapak ada lagi mau disampaikan dari Bangka Tengah Pak Saiful? Cukup ya. Dari kita Pansus cukup ya. Nanti Bapak sekali lagi kami minta Pak Saiful dari PLT Bupati nanti akan hadir ya ketika kita akan undang. Ini ada lagi session karena kami udah sepakat kemarin. Karena yang OPD di bubble juga kemarin yang hadir juga bukan orang-orang yang memiliki tanggung jawab gitu loh. Kami nggak mau. Tapi kami diskusi, kami sampaikan supaya disampaikan ke pimpinan. Nah, termasuk PT Timah. Karena kita berniat baik Pak. Sekali lagi kami tidak ada niat untuk melakukan fait accompli lah. Karena kita tahu sekali lagi proses yang ada ini kita harapkan berjalan dengan benar sesuai dengan regulasi. Tapi ketika ada persoalan, nah kita telaah di mana letak salahnya. Lah kalau itu menimbulkan persoalan besarnya, mari kita redam dulu bagaimana ini kita cari bersama-sama. Tapi sekali lagi kami berharap PT Timah juga jangan gegabah. Tolong dipikirkan betul hal-hal yang terkait kehidupan rakyat. Ya. Mungkin itu yang dari kami. Nanti rapat ini kita skor ya, pansus ini. Apalagi Pak? Oh ya, silakan sebelum saya tutup skor ini. Oke, makasih banyak pimpinan. Mungkin aku langsung aja. Sebenarnya ini angin bagus dan info yang sangat membahagiakan untuk masyarakat Bangka Belitung. Kenapa saya bilang itu? Ini dapat info dari waktu kami kemarin ke BUMN. Dengan berkat kejadian ini, PT Timah keuntungannya 1 triliun sekarang. Berkat kejadian ini. Ya kalau emang ini benar-benar kita laksanakan, kita jalankan apa yang dikatakan oleh Pak Haji Motong tadi, yang saya sampaikan kemarin, nggak mungkin lagi kita nggak bisa membayar BPJS untuk masyarakat miskin. Itu aja mungkin kan? Mungkin lebih manfaatnya lebih besar. Tambah-tambah
kemarin kami dapat info juga dari BUMN bahwa dari pihak Kapolri, Jaksa Agung, Mabes TNI ada MOU. Mudah-mudahan kami nanti pihak Pansus bakal merekomendasikan bahwa harus sampai ke bawah, bila perlu sampai ke desa. Kan di desa itu ada apa Katipmas apa ya? Babinsa. Babinsa. Bila perlu sampai ke situ MOU-nya. Nah, nanti bila perlu Pansus kita undang juga Kapolda apa. Kita sinkronkan dengan apa yang sudah di MOU di pusat. Tapi kita ambil data itu dulu. Ya. Nah, ini pusat udah mengeluarkan ini. Nah, sekarang daerah yuk kita ini. Kalau memang kita mungkin benar. Nah, jadi PT Timah pun lebih enteng, lebih ringan untuk bekerja ke depan. Dan mudah-mudahan ke depannya juga berkat Pansus ini tata kelola timah makin hari makin bagus. Kan itu. Mudah-mudahan. Tapi itu yang kita harapkan. Apalagi dengan kata Pak Haji kemarin, untuk meninggalkan anak cucu kita 50 tahun ke depan. Jangan sampai habis. Memang katanya mau habis. Sebenarnya nggak habis timah ini kok. Nggak bisa habis. Makin dalam makin banyak. Nggak percaya datang ke Bandung. Di tempat geologi apa tuh? Itu hari itu ada datanya kok. Makin dalam makin banyak timahnya. Cuman yang bisa mengelolanya, yang bisa mengambilnya cuman negara sebelah. Nah, teknologinya. Nah, jadi dari sekarang kita mulai membenah itu. Mudah-mudahan PT Timah pun ke depannya makin hebat lah. Jangan sampai sekarang diobok-obok dengan segampang ini lah. Ya, Pak. Oke. Oke, terima kasih. Oke, Pak Haji Mulyadi. Jadi sekali lagi kita putuskan, kami berharap kita semua berniat dan beritikat baik ya, bahwa apa yang kita lakukan ini semata-mata karena tanggung jawab kita bersama kepada bangsa dan negara untuk masa depan anak cucu kita. Karena Pak Muhtar kemarin mengatakan apapun yang kita ambil hari ini, sumber daya yang kita ambil ini pada dasarnya kita berhutang kepada anak cucu kita karena ini pinjaman. Jadi jangan sekali-sekali kita tidak membayarnya dengan perbuatan-perbuatan yang baik. Terima kasih Bapak Ibu semua. Rapat pansus ini saya skor, nanti kita akan lanjutkan dengan rapat selanjutnya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.